perubahan besar seperti yang dialami Mas Ismail dan Pak Hotman. Datang sebagai cleaning service dan menjadi vice president salah satu bank swasta besar di Indonesia. Internasional. Wow, subhanallah. Tadi ceritanya sudah diceritakan sampai ketemu Satpol PP. Apakah Satpol PP itu yang mengangkat jadi vice president? Nah, saya juga nggak tahu. Monggo dilanjut, Pak Hotman. Yang kedua, yang luar biasa, ternyata teman-teman saya, kolega saya yang kecil sampai yang tua, tukang sepatu, semir sepatu, tukang sayur, itu bersihin barang-barang dagangan saya. Subhanallah. Ya. Pelajaran kedua saya dapat. Kalau mau kamu lihatlah, yang nolong kamu sekarang tuh orang-orang duafa. Bukan yang pakai dasi, mobil Dodge Dart. Dia jangankan mau bantu. Mobil apa tadi? Dodge Dart yang paling mahal zaman dulu. Oh, zaman mantesan gua nggak tahu. Ya, tahu. Zaman dulu. Aku buktiin bahwa dia nih, saya lebih tua gitu aja. Kalau mobil mahal zaman sekarang tahu semua. Udah make lagi. Asik. Amin. Jadi saya ngeliat kok yang ngebantuin orang Kecil. Jadi nggak ada yang membicarain. Kalau mau nanti jadi seseorang sesuatu, dekatlah sama orang kecil. Ya, itu nggak ada yang ceritain tuh. Ya Ustadz juga kagak ada. Nggak ada, itu. benar. Dan yang ketiga. Ustadz mana lagi tuh tadi? Yang ketiga. Kena ketiga, lagi kan? bayangan tuh sepatu. Jadi teringatlah nanti kalau udah gede, ingat kita gampang sekali nginjak orang. Ada rangsangan, kenikmatan jadi orang besar itu adalah melecehkan orang kecil. Hati-hati loh, gitulah gitu. Cuman ngomong lagi bilang, kapan gedenya? Ntar sore aja belum tentu makan. Modal udah habis. Nah, setelah itu saya istirahat, diam di rumah. Kejadian ada orang lewat. Dibilang gila, matanya nggak kayak orang gila. Tapi hampir nggak pakai baju. Hampir nggak Hampir nggak baju. Saya punya baju cuma 3 pasang, 3 celana, 3 baju. Melihat gitu, tiba-tiba saya ambil sepasang, saya kasih dia, kasih sabun, kasih Pakai sisir. Sisir. Ingat saya, dia 2 kali ngelewat rumah saya, nggak ada ekspresi. Hari ketiganya saya dapat surat, saya diterima jadi non-clerical atau bahasa televisi sekarang office boy. office boy. Itulah saya jadi office boy. Wah, senangnya bukan main. Besok bisa ada gaji, tetaplah gitu ya. Dan ya itu, setiap kejadian ketemu orang, entah kenapa itu meninggalkan kesan sampai sekarang. Dan insya Allah tidak akan terlupakan. Kita akan besar kalau kita dekat orang kecil. Bukan untuk diinjak, tapi untuk mengagungkan dia. Ya, barangkali kita lupa sama dia, tapi dia tidak akan lupa sama kita. Barangkali kita tidak ketemu dengan dia. Karena sekali lagi ini bukan menggurui, mudah-mudahan tidak. Saya sering jalan sampai sekarang. Ya. Saya belajar silaturahim dari anak kecil. Ya, dari anak kecil. Habis puasa sunat, tiba-tiba nggak ada yang ingat saya tuh puasa. Ya saya jalan sendiri ke satu tempat makan, kedai makan. Lagi duduk itu, ada satu anak perempuan kecil. Bawa rebana, tapi nggak ada kulitnya. Bawa rebana. Saya bilang, siapa nih anak nih? Dia masuk, dia ke dapur. Emang dia nggak ngerti, keluar lagi. Begitu keluar, datang ada satu laki-laki. Badannya lebih besar dan saya kira usianya 3 tahun. Dia keluar tuh, keluarin kantongnya. Recehan. Recehan. Pergi dia ke counter, dia tumpukin tuh recehan banyak-banyak. Subhanallah, saya tiba-tiba saat itu sudah pandai baca bibir omongan. Karena jauh kan nggak dengar ya. Yang laki bilang, duit kita nggak cukup. Saya berdiri. Sendirian, berdiri. Ambil duit yang ada di kantong, bukan yang di dompet. Saya taruh aja gitu. Saya tanya, siapa nama kamu nak? Sandra. Berapa umur? 9 tahun. Tinggal di mana? Di Bekasi. Apa yang dikerjain? Ngamen pak, ngamen. Orang tua kemana? Sudah meninggal pak. Tiba-tiba si laki nyerobot. Saya juga udah meninggal pak. Karena tadi dia berdua mesra, kita sangka dia kakak adik. Ternyata saya juga pak katanya. Oh, berarti kamu tinggal di mana? Ciledug. Namanya siapa? Heru. Sampai ingat sampai sekarang. Masya Allah.
Ini tadi ini ketemu gimana ceritanya gitu lah cara kita ya. Kok yang satu di Bekasi, satu di Ciledug, sekarang besar-besaran gitu. Gini Pak, tadi Sandra lagi dipalak sama orang gede. Belain Heru. Dia lihat duitnya kertas diambil. Udah ngambil, dia jitak lagi katanya. Saya nggak tahan, saya belain. Akhirnya Dijitak juga. dijitak juga, duit kertas saya diambil semua gitu. Udah dia ngomong, tiba-tiba si Sandra bisik nih ke si Heru. Dan dia pastikan saya tidak dengar. Karena waktu dia ngomong itu, bibirnya nempel di telinga. Daun telinga, berarti kan pelan benar. Nggak tahu punya kekuatan apa. Saya dengar tuh dengan jelas. Apa tuh kalimatnya? Apa? Heru, semua orang mejanya ada ayamnya, kita enggak kan. Oh, Masya Allah. Ya, baru saya lihat itu cuma nasi plus Coca-Cola. Saya keluarin duit dari dapur. Beli sana. Belajar lagi saya. Dia balik, dia beli cuma satu. Paha, nggak lebih dari itu. Duitnya dipulangin. Sisanya. Karena dia Ambil satu aja. pikirannya kan, amanahnya kan, titahnya kan cuma Allah ya. Iya. belajar saya dari situ. Ya. Terus udah gitu, boleh nggak Bapak minta satu nih? Kamu pulang ya. Keingetan dong, cucu sebesar dia kan. Pulang ya. Tadi aja kamu kena palak. Terus berbalik lagi nih si Heru. Dia bisik lagi sama Sandra. Sandranya bilang sama Heru, ntar kalau dikasih duit kita bagi dua ya. Saudara bukan apa bukan? Ya kan? Nah, bagaimana bisa jadi vice president? Terus Mas Ismail juga punya kisah yang hubungan dengan sama istrinya, Pak Ustadz? Oh, istri Isma. Iya. Baik. Tapi ntar, nggak sekarang. Satu segmen terakhir, tetap di chatting dengan YS.